Ya, baiklah, terima kasih. Anda masih terus menyaksikan debat kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh untuk periode 2012-2017. Tadi sebelum break kita sudah saksikan bagaimana pengundian lawan debat karena pada segmen ini para kandidat akan saling berdebat dengan kandidat lainnya. Kita mulai dari kandidat nomor urut 5, tadi memilih lawan debat pasangan nomor urut 2. Kami persilakan, waktunya singkat. Kami persilakan. Terima kasih. Pertanyaan kami kepada Irwandi dan juga bermurah hati tanya juga kepada Nazar. Waktu saudara menjadi gubernur dan wakil gubernur dulu, yang perlu ditanyakan ada ataupun dipertegaskan tentang instruksi Presiden nomor 15 tahun 2005 tentang pelaksanaan MIU dan bukti-buktinya termasuk persoalan perbatasan Aceh, bendera Aceh, himna, simbol dan lembaga wali negara yang menjadi perhatian kita di Helsinki. Bahkan Presiden sendiri mengeluarkan instruksi untuk dijalankan oleh gubernur. Tapi mengapa tidak dijalankan sampai habis masa jabatan saudara? Bukankah ini perintah Presiden? Bagaimana anda bisa melakukan ini, mengabaikan perjuangan kami-kami yang telah melahirkan MIU Helsinki untuk kemakmuran rakyat Aceh? Baik, kami persilakan untuk pasangan nomor urut 2 menjawab 1 menit dari sekarang. Ya, baik, terima kasih tentang pelaksanaan MOU yang sekarang sedang juga kita laksanakan. Kecuali beberapa hal di MOU itu yang krusial yang belum adalah pembentukan pengadilan HAM untuk Aceh dan kemudian pembentukan KKR dan penyelesaian masa sengketa yang belum selesai. Tentang himne, lagu dan segalanya itu termaktub dalam Undang-Undang PA yang mengatakan bahwa dalam undang-undang itu yang membuat kita pada tentang himne, logo dan bendera adalah DPRA hasil pelantikan 2009. Nah, itu jawabannya. Masih ada waktu, bisa dimanfaatkan. Dan kemudian antara pemerintah pusat dan GAM dalam MOU ini kalau ada ketidaksesuaian maka para pihak akan. Baik, tepat waktu, waktu Anda sudah habis. Kini giliran pasangan nomor urut 2 untuk bertanya balik kepada pasangan nomor urut 5. Saya menanyakan, ini menjelang pilkada ini banyak hal terjadi, intimidasi, teror, pembunuhan bahkan. Saya ingin bertanya, begini, intimidasi sudah banyak kita ketahui, teror banyak ketahui, bahkan menjurus ke pembunuhan. Dan dua terbunuh satu orang kawan saya dan beberapa orang pencari kerja. Oleh karena itu saya ingin bertanya. Karena Densus menemukan bahwa pelaku-pelakunya selalu dari kader Partai Aceh. Sejauh mana Dr. Zaini dan bagaimana mengetahui hal ini atau bagaimana cara menanggapinya? 1 menit dari sekarang kami persilakan pasangan nomor urut 5. Ya, terima kasih. Dalam hal teror yang dikenakan adalah Partai PA. Seakan mereka yang melakukan semua itu. Tapi saya kira itu persoalan adalah persoalan Pak Kapolda sendiri yang seharusnya beliau itu menyelesaikan tentang persoalan mencari siapa pelakunya sebenarnya. Walaupun kami tidak menuduh secara sempurna begitu, tapi saya kira ini adalah suatu pekerjaan yang merupakan provokatif yang ditujukan hanya kepada PA yang dimaksudkan supaya ini menjadi tong sampah daripada yang lain. Tapi saya kira itu persoalan tentang teror dan lain sebagainya adalah hak daripada yang memegang security, yaitu pihak kepolisian. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus terlebih dahulu. Langsung saja kini kita mulai ke pasangan nomor urut 1 yang memilih lawan debat pasangan nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan. 1 menit Pak, kami persilakan. Silakan Pak. Kalau kita lihat saat ini penerapan syariat Islam itu memang belum terlaksana sepenuhnya. Nah, kemudian di sini juga tentu ada hukum-hukum yang bersifat nasional. Nah, kita ingin menanyakan bagaimana caranya atau apa yang harus dilakukan supaya sinkron antara
hukum yang berdasarkan syariat Islam itu dengan hukum nasional. Baik, kami persilakan pasangan nomor urut 4 sebagai lawan debat, 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Penerapan syariat Islam di Aceh itu secara hukum juga harus di backup oleh pemerintah pusat. Dan selama ini, misalnya pengalaman saya menjadi wagub, itu kita sudah mencoba meyakinkan Mahkamah Agung dan lain-lain supaya ada sinkronisasi. Syariat Islam tetap berjalan, tetapi tentu tidak melanggar aturan-aturan yang dibuat di tingkat nasional. Dalam definisi pemerintah seperti itu, pemerintah pusat maksud saya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran agar orang paham melaksanakan syariah, menghargai orang lain, membawa nilai dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan pembangunan, dalam kehidupan perdamaian, itu justru lebih penting. Tidak boleh terjebak pada sekedar mekanisme hukumnya. Tetapi mekanisme hukumnya tetap harus diselesaikan beberapa hal yang terkait seperti WH dan lain-lain sehingga Aceh tak masalah pada mata siapapun. Baik, waktu Anda habis. Kini giliran pasangan nomor urut 4 untuk bertanya balik kepada pasangan nomor urut 1. Saya ingin bertanya kepada Abi dan Bang Suryansyah, saudara saya dan kawan saya, bahwa ini bagaimana Abi nanti dan Pak Suryansyah mengelola pemerintahan dengan keadaan seperti ini, sangat keras. Abi pasti paham bagaimana caranya ini mengelola pemerintahan di Aceh supaya benar-benar menjadi normal kembali. Sementara Abi maju dengan independen dan bagaimana pula mendapatkan dukungan DPRA nanti. Terima kasih. Baik, 1 menit. Dari sekarang kami persilakan pasangan nomor urut 1. Dengan cara musyawarah. Niba tokoh-tokoh Aceh yang carong-carong dan yang bako-bako. Jadi, ulun hana pertanyaan li kepada Tunggu Nazar, karena nyo kontak minta pasangan pagi, malahan nyo tajak mupakat, nyamban. Jadi maka hana perlu li ulun temanyong, karena kamu yang dang sini kan miyak minta pagi, mejak mupakat. Amangat terlaksananya pemerintahan Aceh ke depan yang lebih cerah, lebih giat, lebih makmur. Ya, waktunya habis. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Dan langsung kita bergeser ke pasangan nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada lawan debatnya yang telah dipilih tadi, pasangan nomor urut 1. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia, Aceh termasuk salah satu program dari MP3EI, yaitu Master Plan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi. Nah, kami ingin tahu bagaimana program nanti kalau Abi Lampisang dengan Pak Suryansyah terpilih, apa program yang akan dilakukan untuk mendukung MP3EI untuk Aceh? Baik, 1 menit dari sekarang kami persilakan. Begini. Kami mohon hadirin untuk tenang terlebih dahulu, kita simak. Itu MP3I, Master Plan Pelancaran Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jadi itu ada 6 koridor di sana. Nah, salah satu koridor itu yaitu daerah Sumatera, ya termasuk Aceh. Nah, otomatis harus diusahakan bahwa dalam pelaksanaan yang dilaksanakan di Aceh harus sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan dalam MP3I itu. Nah, khususnya yang di Aceh ini dan Sumatera itu masalah kelapa sawit itu terutama yang ada di dalam MP3I. Kemudian juga yang berkaitan dengan baja, perikanan juga. Nah, kemudian jadi fokus kita tentu dalam mensukseskan MP3I harus sesuai dengan apa yang ada dalam MP3I. Waktunya habis. Kita berikan kesempatan untuk bertanya kembali kepada pasangan nomor urut 2. Silakan pasangan nomor urut 1. Gampang-gampang aja nih. Mengingat harga pangan yang semakin tinggi, yang kalau kita lihat tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat itu tetap, sedangkan harga makin tinggi. Nah, apa strategi
yang harus dilakukan dalam menyeimbangkan antara harga beli dengan pendapatan masyarakat tersebut. Baik, kami persilakan untuk menjawab. Baik, Satu menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat memang betul terjadi daya beli masyarakat mungkin tidak cukup untuk membeli pangan. Nah, tentunya ini adalah sudah menjadi tugas pemerintah. Bagaimana kiranya seluruh masyarakat memiliki satu kesejahteraan. Tentunya pemerintah memikirkan bagaimana semua masyarakat ini bisa mendapat pangan dengan baik, bisa mendapat pangan dengan cukup, sehingga pemerintah bisa memberikan subsidi ataupun memberikan keringanan harga, bagaimana kiranya masyarakat mendapatkan pangan dengan mudah. Ya, masih ada waktu? Ada dua strategi sebenarnya dalam menghadapi harga pangan. Yang pertama, kenyataan sekarang bahwa harga pangan di Aceh belum gawat darurat, artinya masih terjangkau walaupun tiap tahun menaik. Kalau terjadi gawat darurat, maka pemerintah perlu mensubsidi harga pangan pokok. Nah, iya, waktunya habis, tapi kita berikan aplaus kepada seluruh kandidat yang sudah berdebat, tapi masih ada 2 kandidat lagi yang akan berdebat dengan kandidat lainnya. Namun pemirsa tetaplah bersama kami masih akan hadir kembali dalam debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Provinsi Aceh sesaat lagi.